Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, masih dalam hubungan dengan persiapan menyambut peringatan Pentakosta tahun 2024. Kembali saya mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia. Aspek yang saya ingin tunjukkan adalah yaitu bagaimana kita membedakan Roh Kudus dan roh-roh dunia. Karena memang itu ada perintah dalam 1 Yohanes 4 ayat 3. Disebutkan di situ, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh. Karena ada roh yang berasal dari Allah dan ada roh yang tidak berasal dari Allah. Itu hal yang penting. Dan karena itu saya ajak kita untuk bersama-sama mencoba memaknai pokok yang satu itu. Selain roh Allah, Alkitab juga bersaksi tentang adanya roh-roh yang bekerja di dalam dunia. Nama yang diberikan kepada roh-roh itu bermacam-macam. Penulis surat Timotius menyebut roh-roh itu dengan setan yang menyesatkan, penuh tipu, dan dusta. 1 Timotius 4 ayat 1. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, mereka disebut roh antikristus. Penulis kitab Samuel menyebut roh jahat. 1 Samuel 16 ayat 14. Paulus memberi nama bagi mereka roh dunia. Galatia 4 ayat 4 dan 9. Nah, secara sepintas kita tidak bisa langsung membedakan Roh Kudus dan roh jahat. Mengingat ada cukup banyak hal yang dimiliki bersama oleh Roh Kudus dan roh jahat. Bahkan Alkitab katakan bahwa iblis itu bisa menyamar seperti malaikat. Nah, supaya kita bisa membedakan roh, kita perlu juga memperhatikan kira-kira apa persamaan di antara mereka. Saya catat di sini beberapa butir persamaan antara Roh Kudus dan roh-roh dunia. Pertama, Roh Kudus itu berpribadi karena Roh Kudus adalah Allah. Roh jahat juga berpribadi. Karena dalam Alkitab disebut bahwa roh jahat itu dapat berbicara. Dia berbicara dengan Ayub. Di Ayub 2 ayat 1. Berbicara dengan Yesus. Pada waktu mencobai Yesus. Matius 4 dan Lukas 4. Jadi dua-duanya Roh Kudus dan roh dunia atau roh jahat itu berpribadi. Kesamaan yang kedua, meskipun roh jahat itu berpribadi, tapi dia dapat masuk ke dalam hati, pikiran, dan hidup seseorang dan mempengaruhi orang itu dari dalam untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya. Itu kita baca dalam Lukas 22 ayat 3. Misalnya iblis masuk ke dalam hati Yudas. Ada di Markus 5, yaitu legion tinggal dalam hati orang di Gerasa. Atau di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Roh jahat itu masuk ke dalam Samuel. Persamaan yang ketiga, roh jahat, setan atau iblis, itu oleh Alkitab digambarkan sebagai yang berkuasa. Itu sama dengan Roh Kudus berkuasa. Tentang Roh Kudus dikatakan bahwa ia dapat melarikan Filipus dari jalan ke Gaza menuju ke Asdod dalam sekejap. Kisah 8 ayat 39. Hal serupa juga dikatakan Alkitab tentang roh jahat atau iblis. Di Matius 4 ayat 5 disebut iblis membawa Yesus dari padang gurun ke bubungan bait Allah. Selanjutnya di Matius 4 ayat 8 disebut
iblis membawa Yesus lagi dari hubungan bait Allah ke gunung yang sangat tinggi. Jadi roh jahat juga punya kuasa. Keempat, persamaan. Sama seperti Roh Kudus, roh jahat atau iblis juga bisa hadir di berbagai-bagai tempat. Atau boleh dibilang roh jahat itu hadir di mana-mana dan kapan saja. Bukan hanya di tempat-tempat yang jauh dan gelap. Iblis, roh jahat itu juga hadir dalam gereja. Bahkan dia juga hadir di hadapan Allah. Ayub 2 ayat 1 menggambarkan bahwa iblis juga datang bersama anak-anak Allah dalam pertemuan yang terjadi di sorga. Jadi agaknya iblis itu hadir di hadapan Allah dan iblis juga mempelajari firman Allah dan kehendaknya. Bahkan iblis tahu apa keputusan yang Tuhan Allah tetapkan untuk hidup orang tertentu atau satu masyarakat. Dan karena tahu itulah, maka iblis berusaha untuk mengacaukan pelaksanaan dan penggenapan rencana-rencana itu. Nah, Bapak Ibu, ada persamaan kuat antara roh Allah dan roh dunia. Meskipun begitu, sebenarnya ada perbedaan juga yang sangat mencolok antara keduanya. Karena perbedaan itulah maka penulis kitab 1 Yohanes 4 ayat 1-3 meminta kita untuk membedakan setiap roh. Sebab tidak semua roh berasal dari Allah. Jadi amatlah penting bagi kita untuk melakukan investigasi mengenai perbedaan antara Roh Kudus dan roh jahat. Supaya kita bisa waspada. Saya catat di sini beberapa poin perbedaan, paling kurang ada 4. Pertama, Roh Kudus membimbing kita datang kepada pengenalan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengenalan dan percaya itu dilanjutkan dengan memampukan kita atau mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kesediaan untuk melaksanakan kehendak dan perintah-perintah Allah di dalam Kristus. Sedangkan iblis atau roh jahat itu menghalang-halangi kita untuk percaya kepada Yesus dan juga menggoda kita untuk tidak melaksanakan atau melanggar pengajaran dan perintah-perintah Allah di dalam Kristus. Paulus menulis pokok ini dengan sangat terang. Dia berkata begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak setiap orang yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu kita baca di 1 Korintus 12 ayat 3. Penegasan serupa kembali muncul di 1 Yohanes 4 ayat 2-6. Di situ tertulis begini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia sebab mereka berbicara tentang hal-hal dunia. Dan dunia mendengarkan mereka. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi perbedaan pertama itu. Roh Kudus
mengajak dan mendorong kita untuk hidup dalam pengenalan akan Allah, berlaku adil, jujur, benar, rendah hati, mengampuni, bersedia melayani, dan menolak berbagai-bagai kesombongan dan lain-lain. Tapi roh yang tidak dari Allah pasti bikin yang berbeda atau bertentangan. Perbedaan kedua, Roh Kudus sebagaimana sudah kita pahami dalam pengajaran Alkitab, Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan Bapa dan Anak atau Yesus. Artinya Roh Kudus mempersatukan dan mempersekutukan. Dan ini yang terjadi di dalam Allah. Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam Allah, juga itu yang ditampakkan dalam pekerjaan di antara jemaat dan di dalam dunia. Di dalam sejarah, Roh Kudus mempersatukan dan mempersekutukan. Karl Barth, seorang teolog besar abad ke-20, dia katakan begini, di mana saja Roh Kudus hadir dan berkarya, di sana tercipta persekutuan dan persatuan. Kalau roh jahat atau roh dunia, pasti dia menciptakan perpecahan, diskriminasi, letakkan dasar-dasar untuk rasisme, dan berusaha untuk menimbulkan kebencian dari satu orang kepada orang yang lain, atau dari satu gereja, aliran gereja terhadap aliran gereja yang lain. Jadi kalau ada pengajar-pengajar dalam gereja yang bicaranya itu bersifat memecah belah, menimbulkan kebencian, atau mendatangkan perpecahan, pasti dia tidak bicara dari Roh Kudus. Roh Kudus mempersekutukan dan mempersatukan. Persekutuan dan persatuan itu berlangsung dalam kebebasan. Tidak ada paksaan atau rekayasa. Tidak ada kemunafikan atau kepalsuan. Mari kita ingat, bersekutu itu beda dengan menjadi sama dan seragam. Bersekutu barulah menjadi otentik kalau dalam persekutuan itu ada ruang bagi keberagaman dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan. Roh Kudus bekerja untuk membersamakan, bukan untuk mempersamakan. Artinya, perbedaan-perbedaan antara tiap orang, tiap kelompok, dan tiap aliran gereja itu tidak ditolak atau disangkal, apalagi dihancurkan. Roh Kudus tidak memanggil kita untuk beribadah dengan cara yang seragam, menyanyi, berliturgi dengan satu pola saja, berorganisasi dan berhierarki dengan satu struktur saja. Roh Kudus tidak menuntut adanya keseragaman. Mereka yang berbeda itu oleh Roh Kudus tidak diminta untuk bercampur baur begitu rupa sehingga hanya satu identitas atau kehilangan identitas yang beragam dan karakter yang beraneka rupa. Tidak. Roh Kudus membawa tiap-tiap orang atau kelompok yang berbeda itu ambil bagian dalam persaudaraan di mana perbedaan-perbedaan di antara mereka dilihat sebagai kekayaan yang saling mengisi dan melengkapi untuk kebaikan bersama. Paulus tunjukkan itu secara eksplisit dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 7. Paulus bilang begini, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniai penyataan roh untuk kepentingan bersama. Catat itu baik-baik Bapak Ibu. Roh Kudus tidak membuat kita menjadi seragam. Tetapi Roh Kudus mempersatukan
mereka yang berbeda-beda itu menjadi satu kawanan, di mana kepelbagaian dihargai dan keberagaman diterima dan didorong untuk tujuan membangun kepentingan bersama. Roh dunia bertindak sebaliknya. Roh dunia itu menuntun kepada keseragaman. Seragam hampir di semua hal. Seragam liturgi, seragam organisasi, seragam ajaran, seragam struktur, seragam pemerintahan, seragam, pokoknya seragam, semua serba seragam. Dan keseragaman itu diberlakukan melalui cara-cara yang relatif memaksa atau dengan ancaman atau dengan cara-cara yang sifatnya mendikte atau menindas. Selain itu, roh-roh jahat bukan hanya memisahkan kita dari Allah, tapi roh jahat juga memisahkan kita dari kita. Dia mengadu domba. Ya, dia memecah belah. Roh-roh dunia menghancurkan persekutuan dan persatuan. Bukan hanya dalam dunia, tapi juga dalam gereja. Dan dalam rumah tangga. Bahkan juga dalam hidup seseorang. Kita lihat di Markus 5. Menegaskan bahwa roh jahat yang hidup dalam pemuda di Gerasa itu menghancurkan hidup dan kepribadian pemuda tadi. Dan ada rupa-rupa cara roh itu memecah belah persekutuan. Kita bisa menyebut beberapa contoh. Yang pertama, pemisahan diri atau separatisme. Yang kedua, penyeragaman. Dan yang ketiga, mempersamakan uniformisme. Jadi kita mesti hati-hati. Semua yang minta harus seragam, semua yang minta harus sama, itu bisa saja dari roh jahat. Ketiga, Roh Kudus adalah Tuhan atas masa depan. Dia datang dari masa depan ke dalam hidup masa kini kita untuk menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai yang akan berlaku di masa depan. Supaya di masa kini kita melatih nilai-nilai dan pengetahuan itu diwujudkan sebagai persiapan untuk kita menerima masa depan. Itu sebabnya pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah sebagaimana yang ditanamkan Roh Kudus itu tidak bersifat statis. Pengetahuan itu bertumbuh. Pengetahuan itu terbuka bagi hal-hal baru yang akan disingkapkan Allah baik di masa kini maupun di masa depan dan yang berpadanan dengan kehendak Kristus, yaitu untuk mempersekutukan dan mempersatukan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu gereja yang dibentuk oleh Roh Kudus itu bukan gereja yang terikat pada masa lalu. Dan karena itu memperilah masa lalu. Lalu menjadikan masa lalu itu sebagai hal yang mengikat dan memaksa untuk terjadi keseragaman. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus itu terbuka kepada masa depan, kepada pembaharuan-pembaharuan besar yang akan dikerjakan Allah lagi. Nah, karakter pengetahuan dan pengenalan akan kebenaran yang terbuka pada masa depan, yang siap menerima hal-hal baru, itu tidak dikenal oleh roh jahat. Roh jahat atau iblis tidak lagi memiliki masa depan. Dia hanya memiliki masa lalu. Kedatangan kembali Tuhan Yesus yang merupakan peristiwa di masa depan bagi semua manusia, itu merupakan saat yang mengerikan dan menakutkan bagi iblis. Roh jahat ketakutan, memikirkan tibanya masa depan itu. Sebab pada masa itu, dia akan dihukum oleh Allah. Dan tahu bahwa dia akan diberi penghukuman kekal oleh Allah. Roh jahat itu tidak ingin menghadapi
peristiwa penghukuman itu sendiri. Karena itu dia berusaha pada masa kini menarik sebanyak mungkin teman untuk nanti dihukum bersama-sama dengan dia. Sebab kalau dihukum sendiri itu akan lebih menyakitkan. Tapi kalau dihukum bersama-sama mungkin akan sedikit meringankan. Perbedaan keempat. Roh Kudus adalah Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang bebas dan membebaskan. Kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan satu bentuk kehidupan yang terkurung dalam satu sistem dan diperbudak oleh aturan, ketentuan yang kaku, statis dan mati, lalu pada otoritas jabatan yang tidak lagi siap untuk menerima perubahan-perubahan dan pembaruan. Hidup Kristen seperti itu digambarkan oleh Paulus. Hidup Kristen seperti yang terbuka untuk perubahan itu digambarkan oleh Paulus sebagai panggilan untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13. Yesus juga berkata begitu. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kita ingat kata-kata yang agung ini diucapkan Yesus ketika dia ditanya bagaimana cara yang benar dalam beribadah dan hidup di hadapan Allah. Itu berarti ibadah itu tidak seragam, kan? Hidup di hadapan Allah itu tidak monoton dan monolog. Menyembah Allah dalam roh artinya penyembahan dilakukan dalam kebebasan dan kemerdekaan. Roh Kudus bukanlah diktator. Dia mengajar kita hidup dalam kebebasan, termasuk bebas untuk datang kepada Allah dan memberikan jawaban terhadap panggilannya dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya, adat istiadat, kemampuan, alam kebudayaan, dan juga pemahaman kita tentang berorganisasi dan berstruktur. Ini bukan berarti bahwa hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bertolak belakang dan menolak aturan serta ketentuan-ketentuan organisatoris. Tidak. Aturan diperlukan. Tetapi aturan bukan tujuan. Aturan-aturan itu menolong kita untuk mengerjakan karya-karya kita secara baik bagi keselamatan dan damai kepada sesama. Aturan-aturan dan hukum-hukum ada untuk melayani sesama manusia oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Dan itu juga yang Yesus perdebatkan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yakobus menambahkan fungsi aturan dan hukum dalam kehidupan orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yakobus menamakan fungsi aturan dan hukum dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin Roh Kudus itu sebagai hukum yang memerdekakan orang. Galatia 1 ayat, Yakobus 1 ayat 25. Aturan dan hukum tidak boleh dijadikan sebagai rotan untuk memukul manusia, tetapi sebagai tongkat untuk membantu berjalan. Ini juga yang ditunjukkan Yesus yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dalam teladan, dalam karya dan pelayanannya. Roh jahat, nah itu dia. Roh jahat membawa kita pada satu bentuk hidup yang diperhamba oleh aturan, terkurung dalam sistem, dan dibelenggu oleh banyak sekali larangan, dan kemudian kita terpecah-pecah. Roh jahat tidak memberi ruang bagi manusia untuk hidup dalam kebebasan. Kehidupan yang dikuasai oleh roh jahat nyata dalam perhambaan kepada aturan-aturan. Dan Paulus sebutkan itu secara eksplisit dalam Galatia pasal 4. Begitu Bapak Ibu. Semoga menolong kita untuk melakukan apa yang disebut dalam 1 Yohanes 4. Ujilah roh. Terima kasih.